Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfikar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan OpenCV pada Java, kemudian menerapkan beberapa fungsi yang telah disediakan oleh OpenCV. Salah satunya adalah Kenny Edge Detector, yaitu sebuah algoritma multitahap yang digunakan untuk mendeteksi tepi pada suatu objek gambar. Kemudian yang kedua, ada yang namanya dilasi dan erosi. Dilasi adalah suatu operasi morfologi yang digunakan untuk memperbesar piksel dari batas objek pada suatu citra digital. Kemudian erosi adalah sebaliknya, yaitu suatu operasi morfologi yang digunakan untuk memperkecil ukuran batas suatu citra digital. Dan yang terakhir adalah background subtraction, yaitu mengurangi latar belakang. Kita masuk ke penerapan yang pertama, yaitu Kenny Edge Detector. Di sini saya telah membuat kelas dengan nama Kenny Edge Detector Demo, di mana nanti untuk tampilannya itu menggunakan Java Swing. Kita coba sambil jalankan ya, biar lebih mempermudah. Nah, ini dia. Nah, di sini di dalam kelas terdapat beberapa deklarasi atribut, kemudian inisialisasi dari objek, salah satunya adalah objek frame dari kelas JFrame dan JLabel. Kemudian ada sebuah konstruktor dari kelas yang memiliki parameter berupa array string dengan nama args. Kemudian di dalamnya terdapat juga string image path yang dimana akan digunakan untuk memanggil path dari objek gambar ini ya, gambar jendela. Jika image path-nya ini salah, maka dia akan menampilkan pesan bahwa gambar kosong. Kemudian pada objek frame dia memiliki judul add map. Lalu ada juga metode dengan nama add component to pen yang memiliki dua parameter, yaitu satunya adalah container, yang satunya lagi adalah berupa image. Di dalam metode add component terdapat sebuah panel dengan nama slider panel, kemudian ada yang namanya slider, yaitu berupa JSlider yang akan digunakan untuk mengontrol tepi dari si algoritma Kenny ini. Kemudian si slider ini memiliki aksi, yaitu change listener, dimana ketika si value atau statusnya ini berubah, otomatis dia akan mendapatkan value-nya itu akan ditampung ke dalam atribut dengan nama loadTrace. Kemudian setelah itu dia akan memanggil metode update. Jadi di dalam metode update ini dia digunakan untuk merubah si objek gambar ini. Jadi ketika dia mendapatkan value atau statusnya berubah seperti ini, maka dia akan digambar kembali si frame-nya itu dengan sebuah gambar yang baru ini ya, yang akan memanggil metode dari kelas ImageProc, kemudian imgproc.kenny. Kemudian ada metode main, di mana pada bahasa Java metode main ini digunakan sebagai entry point untuk menjalankan program. Masuk ke contoh penerapan yang kedua, yaitu dilasi dan erosi, di mana saya membuat sebuah kelas dengan nama dilasi dan erosion demo. Kita coba sambil jalankan juga. Nah, ini ya tampilannya, dimana tampilannya juga sama menggunakan Java Swing. Di dalam kelas dilasi dan erosion demo ini terdapat sebuah array string dengan nama element type yang memiliki 3 buah string, yaitu rectangle, cross, ellipse, dimana string ini digunakan sebagai model pada combo box. Nah, ini ya untuk tampilannya. Ada string pertama, kedua, dan ketiga.
Kemudian ada array string mode OP, yaitu berisi 2 buah string yang akan digunakan untuk combo box pada yang di bawahnya. Kemudian masuk setelah deklarasi atribut juga ada inisialisasi dari objek, JFrame, JLabel, kemudian ada atribut DoErosion. DoErosion ini bernilai true. Dia akan digunakan nantinya pada metode update. Pada konstruktor sama seperti sebelumnya, dia memiliki argumen berupa array string. Di dalamnya juga terdapat sebuah string untuk path, di mana contoh objeknya adalah gambar Linux logo ini. Jika kosong maka menampilkan gambar kosong. Ini objek frame dengan dengan judul erosion dan dilation demo. Lalu ada juga metode add components to pen yang memiliki 2 parameter juga seperti sebelumnya. Ada juga jpanel dengan nama slider panel yang digunakan untuk pembungkus dari si slidernya. Kemudian ada jcombo box dengan nama element type box yang memiliki model element type yang tadi sudah saya jelaskan. Nah ini ya, modelnya ada 3. Kemudian si combo box ini memiliki aksi, yaitu action listener, action perform, dimana jika combo boxnya ini yang dipilih indeksnya adalah 0, maka dia akan memanggil sebuah atribut yang ada di dalam kelas ImageProc. Nah ini ya contohnya. Nah ini ImageProc, ada rect, ada cross, dan juga ada ellipse 0, 1, dan 2. Lanjut. Nah setelah itu dia akan memanggil metode update, dimana di dalam metode update ini berisi, nah ini ya nanti setelah itu ada slider. Nah ini sama seperti contoh pada change detector. Slider ini akan memiliki aksi, yaitu change listener, dimana si slider ini berubah maka objek gambarnya juga akan ikut berubah. Lalu ada combo box dengan nama mode OP box yang memiliki model dari array string mode OP. Nah ini ya, isinya ada 2, yaitu erosion dan dilatation. Nah dimana dia memiliki aksi, yaitu action perform, dimana jika indeks yang dipilihnya adalah 0, maka dia akan ditampung ke dalam sebuah atribut boolean, yaitu DoErosion. Di dalam metode update-nya itu, nah jika kondisinya DoErosion bernilai true, maka dia akan memanggil sebuah metode erod yang ada di kelas imgproc. Kemudian jika tidak, atau jika pilihannya adalah 1 atau kedua, indeks kedua, maka dia akan memanggil metode dilate. Nah kemudian ada metode main juga sebagai entry point-nya. Nah ini contohnya. Jadi erosion dilatation ini dia memperbesar pixelnya. Ini rectangle ini adalah bentuknya ya, ada cross, ada ellipse. Kemudian kalau untuk erosion ini dia memperkecil ukuran pixel tuh. Dia memperbesar, lalu di erosi dia memperkecil, semakin besar ininya maka si objeknya itu pixelnya akan semakin kecil. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu penerapan background subtraction. Di sini saya membuat kelas dengan nama background subtraction yang memiliki konstruktor. Kita coba sambil jalankan ya. Nah dimana di dalam konstruktornya itu terdapat sebuah string. Nah ini untuk tampilannya.
Tampilannya juga sama seperti contoh penerapan pada Canny Edge Detector, yaitu menggunakan Java Swing. Nah, jadi contoh objek yang digunakannya adalah sebuah objek video, di mana di sebelah kiri ini adalah tampilan video aslinya yang berwarna, dan di sebelah kanan ini adalah hasil dari background subtractionnya, di mana yang muncul hanya sebuah objek yang itu berwarna putih, dan yang hitam ini adalah dari latar belakangnya. Mungkin sekian ya untuk pembahasan atau penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan OpenCV pada Java.